Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati wa muslimin wa muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali melaksanakan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang salah satu di antara perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Uhud. Di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah bacakan dan sampaikan bahwa kedua belah pasukan telah berhadapan. Kedua belah pasukan telah berhadapan. Kemudian sebelum mereka memulai peperangan, Abu Sufyan bin Harb, ini adalah pimpinan pasukan orang-orang musyrikin. Dia berkata kepada para pemegang panji perang di kalangan orang-orang musyrik. Dia mengatakan, wahai Bani Abdiddar, karena yang memegang panji perang di kalangan orang-orang Mekah itu kabilah khusus. Yang kabilah khusus yang dikenal dengan Bani Abdiddar. Mereka lah yang memegang panji perang. Mereka lah yang mengibarkan panji perang dalam semua peperangan yang mereka lakukan. Maka Abu Sufyan ingin mengangkat semangat juang mereka, ya, semangat juang Bani Abdiddar. Abu Sufyan berkata kepada mereka, wahai Bani Abdiddar, sebagaimana kalian ketahui semua bahwa pasukan di medan perang manapun itu akan berkumpul di bawah panjinya, di bawah benderanya. Jika seandainya benderanya jatuh dan tidak dikibarkan kembali, maka pasukan ini akan kalah. Dan jika seandainya kalian memang tidak sanggup memegang tugas yang telah diberikan dari nenek moyang kita dahulu kepada kalian, maka serahkan saja panji itu kepada kami. Biar kami yang memegangnya kalau kalian tidak sanggup. Maka perkataan Abu Sufyan ini memunculkan emosi yang berkobar di dada Bani Abdiddar. Sehingga mereka mengatakan, wahai Abu Sufyan, engkau akan melihat apa yang akan kami lakukan demi mempertahankan panji perangnya. Nanti di medan perang kau akan lihat. Karena waktu itu
itu Abu Sufyan mengatakan gara-gara panji perang itu jatuh di perang Badar akhirnya kita kalah. Jadi jangan sampai di saat kita akan melakukan balas dendam ini panji perang itu kembali jatuh dan akhirnya kita kalah untuk kedua kali. Maka Bani Abdiddar kali itu marah, mereka mengatakan kau akan lihat nanti apa yang akan kami lakukan di medan perang. Bagaimana kaum muslimin, wahai kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, tatkala kedua belah pasukan sudah berhadapan, kemudian terjadi perang yang sangat dahsyat, maka benar yang dikatakan oleh Abu Sufyan bahwa yang namanya peperangan itu akan mengikuti panji perangnya, sehingga medan perang yang sangat panas, yang sangat dahsyat itu berada di sekitar panji perang yang dipegang oleh Bani Abdiddar. Dikatakan dalam sejarah, panji perang ini pertama dipegang oleh seorang bernama Talha bin Abi Talha dari Bani Abdiddar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, tidak lama Talha bin Abi Talha terbunuh. Sehingga panji perang dilanjutkan oleh Syaibah, ya, oleh Abu Syaibah Utsman bin Abi Talha. Ini saudara dari Talha bin Abi Talha. Tatkala saudara mereka meninggal, yang dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka panji perang dipegang oleh Abu Syaibah Utsman bin Abi Talha, yaitu adiknya. Kiranya ia juga terbunuh. Kemudian dipegang oleh adiknya lagi bernama Abu Sa'ad bin Abi Talha. Dia juga terbunuh. Dia juga terbunuh. Kemudian dilanjutkan oleh keponakan mereka. Tiga keponakan mereka secara bergantian memegang panji perang itu dan ketiga-tiganya terbunuh. Jadi mereka memang ingin menunjukkan di hadapan semua pasukan Quraisy bahwasanya mereka layak memegang panji perang. Apapun yang mereka hadapi, mereka akan tetap kibarkan panji perang itu di medan perang. Dan ketiga keponakan mereka itu satu ibu bernama Sulama. Jadi ada tiga bersaudara, anak daripada Talha bin Abi Talha, itu memegang panji perang setelah mereka bergantian dan ketiga-tiganya meninggal. Ketiga-tiganya mati di tangan Asim bin Thabit. Asim bin Thabit ini, kaum muslimin muliakan oleh Allah, semasa hidupnya dia bersumpah sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, jangan sampai jika seandainya aku terbunuh di medan perang atau dimanapun, jasadku dipegang oleh orang musyrik. Ini janji dia di hadapan Allah. Munajat dia, permohonan dia di hadapan Allah. Ya Allah, jika seandainya aku meninggal dimanapun nanti, jangan pernah engkau izinkan seorang kafir menyentuh jasad. Kiranya tatkala ia membunuh tiga bersaudara tadi, sang ibu Sulama berjanji, bernadar, jika seandainya nanti si Asim bin Thabit ini meninggal, maka aku akan minum khamar dari mengkorak kepalanya. Ini nadar nih. Maka tatkala Asim terbunuh dalam suatu keadaan, maka dia ingin melunasi nadarnya, melakukan nadarnya, maka dia perintahkan suruhannya untuk mengambil jasad sahabat yang mulia itu, yaitu Asim bin Thabit, dengan barang pasir diperintahkan untuk diambil. Kiranya kaum muslimin, Allah Taala mengabulkan doa Asim bin Thabit sehingga jasadnya itu dijaga oleh lebah. Setiap kali mereka mendekat, maka lebah itu menyerang mereka. Sampai mereka menunggu di malam hari, juga lebah tersebut tetap menunggu jasad Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala, menunjukkan seorang muslim yang melaksanakan perintah Allah, yang taat kepada Allah, Allah akan jaga dia baik tatkala ia masih hidup maupun tatkala ia meninggal. Makanya kita sebagai seorang muslim hendaknya memperhatikan aturan Allah. Niscaya Allah Taala akan membela kita. Allah pasti akan menjaga kita di saat kita masih hidup maupun setelah kita meninggal. Ini kaum muslimin. Jadi semua pasukan musyrik yang berani mengangkat lagi panji itu semuanya mereka meninggal. Tatkala ada berani mengangkat, imam ditebas dengan pedang atau dipanah. Jadi sampai dikatakan 14 Bani Abdiddar bergantian memegang panji perang itu, ke-14 mereka semua meninggal. Sampai akhirnya panji perang itu terjatuh dan tidak ada seorang pun yang berani lagi mengangkatnya. Karena panji perang itu sudah membawa kesialan bagi siapapun yang memegangnya. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sehingga dalam keadaan seperti ini,
Ya dalam keadaan seperti itu sahabat, Masya Allah, di antaranya lelaki yang kemarin kita sebut yaitu Abu Dujana, yang memegang pedang yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Beliau berperang sangat luar biasa. Yang berperang sangat luar biasa. Jadi disebutkan dalam sejarah orang-orang yang kala itu memiliki andil besar di perang ini. Yang di antaranya Abu Dujana. Kemudian di antaranya adalah Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini adalah orang tua dari sahabat yang sangat terkenal bernama Jabir bin Abdullah. Jadi kalau kita baca hadis itu sangat sering kita mendengar nama Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah bin Haram. Ya, Jabir itu anaknya, Abdullah bin Haram bapaknya. Yang kedua-duanya adalah sahabat. Kepada kaum muslimin muliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Abdullah bin Haram itu bapaknya Jabir. Malam sebelum esoknya perang, dia panggil anaknya. Yang dia panggil anaknya, dia ingin berwasiat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih. Jadi sang bapak memanggil anaknya, yaitu memanggil Jabir. Apa kata sang ayah, yaitu Abdullah bin Haram? Di malam harinya kata Jabir, ayahku memanggil. Esoknya dia perang. Malamnya aku dipanggil musuh. Apa kata ayahku kepada Ma urani illa maqtulan fi awwal ma yuqtalu min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anakku, bapak punya prasangka, kata Abdullah bin Haram, kata bapaknya Jabir, bapak berprasangka, bapak punya firasat bahwasanya besok tatkala kita perang melawan mereka, mungkin bapak adalah orang yang syahid pertama. Ini firasatnya. Dan firasat seorang mukmin ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa tajamnya. Jadi firasat seorang itu sangat luar biasa tajamnya. Khususnya seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada rukun iman yang telah diperintahkan kita sebagai seorang muslim untuk mengimaninya. Jadi dia berfirasat, bapak firasat besok mungkin bapak yang pertama kali akan meninggal dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, wa inni la atruku ba'di a'azza 'alayya minka ghaira nafsi Rasulillah. Perhatikan perkataannya. Apa kata Abdullah bin Haram kepada anaknya? Aku tidak pernah meninggalkan seorang manusia pun kalau aku meninggal esok, orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Jadi manusia yang paling aku cintai, manusia yang paling aku cintai, yang paling memiliki kedudukan istimewa di hatiku adalah engkau. Tidak ada yang lain kecuali Rasulullah. Kemudian ya, bagaimana iman yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Abdullah bin Haram. Jadi dia mengatakan bahwasanya engkau adalah anak laki-lakiku dan engkau adalah orang yang paling memiliki kedudukan istimewa di hatiku, wahai anakku, selain Rasulullah. Selain Rasulullah. Dan ini iman yang sangat luar biasa. Iman yang sangat luar biasa. Sehingga suatu hari tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah iman, kecintaan kita kepada Rasulullah, maka Umar kala itu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua manusia yang ada kecuali diriku. Jadi dibanding engkau dengan diriku, aku masih mencintai diriku daripada engkau. Tapi kalau orang tua, anak, istri, adik dan semuanya, engkau orang yang paling aku cintai. Maka dia bisa mengatakan belum sempurna iman wahai umat. Belum sempurna iman wahai umat. Barulah setelah esoknya Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku terhadap dirimu sendiri. Maka dia bisa mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna iman. Ini pada kaum muslimin satu hal yang tadi kita camkan, di mana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali apabila ia mampu mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi akan cintanya terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, terhadap semua manusia yang ada. Ini baru orang yang memiliki iman yang sempurna. Nah, sekarang Nabi SAW sedang meninggal. Apa yang mesti kita cintai? Melebihi akan cinta kita kepada keluarga kita, melebihi akan cinta kita kepada anak dan istri kita, melebihi akan cinta kita bahkan terhadap diri kita. Apa yang mesti kita cintai? Syariat yang ditinggalkan oleh beliau. Syariat, agama, aturan, hukum yang ditinggalkan oleh beliau, itu mesti lebih kita cintai daripada semua yang ada. Ini baru iman. Ini paling kaum muslimin. Maka sangat heran kita dapati seorang muslim yang bersyahadat, dia bersyahadat, tapi dia membenci salah satu di antara hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hukum yang telah ditetapkan dalam hadis.
Dia beriman, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berikrar Muhammad adalah utusan Allah, tapi di sisi lain dia membenci syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana tingginya imannya Abdullah bin Haram. Dia mengatakan tidak ada manusia yang paling aku cintai, tidak ada manusia yang paling memiliki kedudukan yang istimewa di hatiku kecuali engkau, tapi itu selain Rasulullah. Kemudian apa kata sang bapak berwasiat? Fa inna alayya daynan. Anakku, bapak punya banyak hutang. Bapak punya hutang. Maksudnya nanti kalau bapak syahid, engkau lunasilah hutang. Ini wasiat. Wastausi bi akhawatika khairan. Dan bapak berwasiat kepada aku untuk selalu berbuat baik dengan adik-adik perempuan. Jabir punya adik perempuan yang sangat banyak. Jabir punya adik perempuan yang sangat banyak. Ya, sehingga sang bapak mewasiatkan kepada Jabir agar berbuat baik kepada adik-adiknya. Fa asbahna fakana awwala qatilin. Kiranya perang esok hari kami lakukan, maka aku dapati bapakku adalah memang sahabat Rasulullah yang pertama syahid dengan perang. Ini paling kaum muslimin muliakan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama rahimahullah taala, tatkala diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tatkala bapaknya Jabir sudah meninggal, tubuhnya kan ditutup dengan kain kafan, ditutup dengan kain. Aku pun datang ingin melihat jasadnya, tapi keluargaku semua, ya paman-pamanku dan yang lainnya melarang, jangan kau lihat, kau tidak akan tahan melihatnya, kau tidak akan tahan melihatnya. Karena di perang Uhud ini banyak jasad-jasad atau mayoritas jasad-jasad kaum muslimin itu dimutilasi oleh mereka. Ya, dimutilasi oleh mereka. Ada yang dipotong hidungnya, ada dipotong telinganya, dipotong kemaluannya, ada yang dibelah perutnya sampai Hamzah bin Abdul Muttalib jantungnya dikeluarkan. Jadi kalau muslimin muliakan oleh Allah, padahal ini adalah aib, ini adalah celaan di kalangan orang Arab. Kalau ada orang yang sudah meninggal kemudian dilakukan seperti ini adalah hal yang sangat menghinakan. Ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Tapi karena mereka ingin membalas dendam sampai mereka melakukan hal yang sudah di luar batas adat istiadat orang Arab. Karena memang sebagaimana kita katakan kemarin, perang Uhud ini adalah perang untuk balas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Bukan kaum muslimin muliakan Allah. Sehingga tatkala Jabir ingin melihat jasad sang ayah, keluarganya mengatakan jangan, engkau tidak akan tahan. Setiap kali aku mendekat aku dihalangi, setiap kali aku mendekat aku dihalangi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW merasa kasihan melihatku, maka Nabi menyingkap jasad sang ayah. Kemudian Jabir radhiyallahu taala mengatakan, luar biasa apa yang mereka lakukan terhadap ayahku. Hidungnya, telinganya dipotong oleh mereka. Kemudian kepada yang tatkala diangkat, fasami sautan baqiyatan aw sa'iha. Tatkala dibuka, kiranya terdengar suara tangisan seorang wanita. Faqala man hadhihi? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang menangis ini? Siapa yang menangis? Karena bicara untuk wajah. Nabi SAW tidak mengetahui. Faqalu bintu Amr aw ukhtu Amr. Ini adalah anak Amr atau saudara Amr, jadi termasuk kerabat dia. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, wa lima tabki? Kenapa engkau tangisi dia? Famazalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Aku melihat malaikat terus memayungi jasad ini dengan sayap-sayap mereka sampai jasad ini diangkat. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi ini di antara perjuangan sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat tatkala mereka melakukan perang Uhud. Ikhwan kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sampai dikatakan suatu hari Jabir bin Abdullah berkendara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdampingan. Jadi Jabir mengendarai seekor unta dan Nabi SAW mengendarai seekor unta. Tapi Nabi SAW melihat setelah meninggal sang bapak, Nabi SAW melihat wajah yang sangat luar biasa, kesedihan sangat luar biasa yang muncul dari wajah Jabir bin Abdullah. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa? Maka Jabir menceritakan keadaannya. Coba, ya Rasulullah, utang dari sang ayah itu sangat banyak. Dan dia juga harus menanggung adik-adik perempuan yang sangat banyak. Kemudian Nabi ingin memberikan satu kabar gembira agar dia berbahagia.
Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ingin kuberi kabar gembira tentang apa yang telah didapat oleh ayahmu tatkala dia sudah meninggal? Maka Jabir mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Jabir, tidak ada seorang manusia pun, maka Allahu ahadan qad, tidak ada seorang hamba pun yang diajak bicara oleh Allah Taala kecuali dialog antara dia dengan Allah itu dari balik hijab. Tidak ada seorang hamba, kata Nabi SAW, yang diajak dialog oleh Allah, diajak bicara oleh Allah setelah ia meninggal, kecuali pembicaraan antara dia dengan Allah itu dari balik hijab. Maksudnya hijab di hadapan Allah Taala adalah cahaya. Jadi kalau berbicara itu hanya mendengar suara, kecuali bapakmu. Kecuali bapakmu, Allah Taala berbicara dengan ayat tanpa adanya hijab. Faqal, maka Allah mengatakan, ya abdi wa ya hambaku, tamanna ukhtik, wahai Abdullah bin Haram, memintalah sesuatu kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku, akan aku kabulkan apapun yang kau minta. Coba lihat apa yang diminta oleh Abdullah bin Haram. Qala tuhyini fa'uqtal qatlatan tsani. Ya Allah, aku minta. Ini cerita dari Rasulullah apa yang terjadi pada Abdullah bin Haram di atas langit sama dengan Allah Taala. Maka sang bapak yaitu Abdullah bin Haram mengatakan kepada Allah, ya Allah, yang aku minta saat ini adalah Engkau hidupkan aku kembali sehingga aku bisa berperang lagi dan aku selesai lagi. Jadi permintaannya bukan yang lain. Dia permintaannya hidup kembali, kemudian bisa berperang kembali, kemudian bisa syahid untuk kedua kali. Maka Allah Taala mengatakan, inni qadaitu annahu la yarji'un. Wahai hambaku, sesungguhnya sudah merupakan ketetapan yang aku tetapkan bahwa siapapun yang keluar dari kehidupan dunia tidak akan pernah kembali ke sana. Jadi kalau kaum muslimin mungkin ada sebagian berkeyakinan bahwa ruh manusia itu bisa kembali lagi ke alam dunia kita. Ini tidak benar. Ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Taala, setiap orang yang sudah masuk alam barzakh maka dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke alam dunia. Ada sebagian menyatakan bahwasanya di awal Ramadan ruh-ruh yang sudah meninggal itu pulang ke rumahnya lagi. Ini keyakinan dari mana? Allah Taala menetapkan, inni qadaitu annahu la yarji'un. Aku telah tetapkan ketetapan yang ditetapkan atas hambaku, orang yang sudah keluar dari alam dunia sebelum masuk ke alam akhirat, dia masuk ke alam barzakh. Orang yang sudah masuk ke alam barzakh itu tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Jadi ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Taala. Maka akhirnya turun firman Allah Taala yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 169, Allah mengatakan, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang meninggal, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, di medan jihad, engkau menyangka bahwa mereka itu mati begitu saja. Bal ahya, akan tapi mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberi rezeki. Karena itu Nabi SAW mengatakan, seorang yang syahid itu ruhnya, seorang yang syahid ruhnya itu berada di tempat makanan, di burung yang setiap malamnya menginap di bawah arsy Rahman, arsy Allah. Kemudian pagi harinya burung ini terbang masuk ke dalam surga, meminum dari air surga dan memakan daripada buah-buahan di dalam surga. Ini ruh orang yang syahid. Tapi di sini tentunya perlu kita garis bawahi bahwa yang masuk dengan syahid, yang terbunuh di medan perang ini bukan sekedar terbunuh di di suatu medan peperangan yang kadang-kala itu bukan jihad di jalan Allah Taala. Karena kita dapati di zaman kita sekarang, karena ingin mengambil faidah ini, ingin mengambil faidah syahid, akhirnya mereka melakukan suatu perbuatan, mereka melakukan suatu tindakan yang sama sekali itu bukan jihad di jalan Allah. Karena itu kita dapati banyak pemuda yang tidak memiliki ilmu, karena mereka ingin masuk surga, mereka ingin mendapat bidadari surga, kemudian tatkala diajak untuk melakukan pengeboman, mereka semangat. Padahal itu bukan jihad. Itu bukan jihad. Yang namanya jihad adalah jihad yang panji perangnya, yang mengibarkannya adalah pemerintah kita. Jadi kalau pemerintah mengibarkan panji jihad, maka ini adalah kesempatan untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan keutamaan ini. Tapi kalau seandainya dilakukan oleh sebagian kelompok yang ingin mendapat surga, ingin hidup di sisi Allah tatkala syahid, kemudian melakukan penghukuman, ini bunuh diri. Dan nanti insya Allah ada poinnya dalam pembahasan ini, seorang di kalangan mereka, di kalangan orang munafikin yang kemudian berperang, kemudian dia melakukan bunuh diri, dan Nabi SAW katakan
mengatakan huwa finnar, tempatnya ada di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara yang syahid yang kala itu berperang dengan sangat luar biasa, yaitu bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Kemudian ikhwan kaum muslimin, sahabat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala. Di antara yang syahid yang berperang habis-habisan kala itu adalah seorang bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini seorang sahabat yang pincang, sangat pincang, bahkan pincangnya sangat berat, bukan sekedar pincang yang ringan, tidak, tapi pincang sangat luar biasa. Sehingga sahabat ini sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Taala keringanan untuk tidak ikut perang, dan Nabi SAW juga sudah memberikan keringanan untuk tidak ikut perang. Dia punya 4 anak laki-laki, syabab, pemuda, ikut bersama dengan Rasulullah 4 anaknya di semua medan perang, khususnya di perang Badar. Di perang Badar tak ada yang mau ikut. 4 anaknya mengatakan, ayah, kamu kan cacat. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan keringanan kepadamu untuk tidak ikut perang. Biarlah kami yang mewakili engkau. Sudahlah, duduk saja di rumah, enggak usah ikut perang. Datang perang Uhud, dia mau ikut. Tapi anaknya juga mengatakan, bapak, kamu cacat, bapak cacat. Sudah bapak di rumah saja, yang ikut perang biarlah kami berempat. Sesungguhnya Allah Taala sudah memberikan udzur agar engkau tidak ikut perang. Kira sang bapak tidak puas dengan jawaban sang anak. Kalau di perang Badar mungkin kalian bisa menghalangi saya, tapi kalau untuk perang Uhud ini apakah kalian juga akan menghalangi saya? Tidak. Saya akan adukan larangan kalian ini kepada Rasulullah. Maka akhirnya sebagaimana disebutkan Imam Ahmad, dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil jannah. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika seandainya aku tetap berangkat melakukan jihad di jalan Allah, kemudian aku syahid di medan jihad itu, apakah aku akan menggunakan kakiku ini yang sudah dirubah menjadi kaki yang baik di dalam surga? Maksudnya apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, engkau akan masuk surga. Kalau kau syahid, engkau akan masuk surga, dan kakimu yang cacat ini akan diganti oleh Allah Taala menjadi kaki yang sempurna, dan kau akan masuk surga. Karena itu dia mengatakan, ya Rasulullah, anak-anakku melarangku untuk jihad, tapi aku hari ini bertekad, aku akan menaiki tangga-tangga surga sekalipun dengan kakiku yang cacat ini. Ini kaum muslimin, akhirnya diizinkan dia berangkat. Dan dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, dia pun syahid. Dia pun syahid. Kemudian dikatakan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, dikatakan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah pada hari saat akan terjadi perang Uhud. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man qutila al-yawma dakhala al-jannah. Ya Rasulullah, adakah ya Rasulullah, kalau seandainya seorang terbunuh di perang Uhud ini, apakah dia akan masuk surga dari kalangan kita? Dan seorang mengatakan, na'am. Maka Amr bin Jamuh mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la arji'u ila ahli hatta adkhula al-jannah. Demi yang jiwa Amr bin Jamuh di tangannya, tangan Allah Taala, aku hari ini tidak akan kembali kepada keluargaku dan aku mesti masuk ke dalam surga. Maka kala itu berkata, meluruskan perkataannya. Dia mengatakan, ya Amr, la ta'alla Allah, wahai Amr, jangan engkau mendahului takdir Allah. Dan Amr mengatakan apa? Hari ini Amr akan syahid dan dia tidak akan pulang ke keluarganya. Dia bersumpah, demi Allah katanya. Demi Allah, kata Amr bin Jamuh, hari ini Amr bin Jamuh akan syahid dan dia tidak akan pulang ke rumah keluarganya. Maka Umar meluruskan, Umar mengatakan, jangan engkau mendahului takdir Allah, kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka Nabi SAW mengatakan, mahlan ya Umar, tenanglah wahai Umar, karena sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang kalau meminta kepada Allah dengan bersumpah, maka Allah kabulkan permintaan. Di hamba-hamba yang sangat luar biasa. Jadi mintanya itu kepada Allah bukan seperti kebanyakan kita minta. Kalau kita minta kepada Allah, atau bentuk minta kita mengatakan, ya Allah berilah aku ini dan ini, ya Allah berilah aku ini, ya Allah berilah aku ini dan ini. Tapi ada kata Rasulullah seorang hamba yang kalau minta kepada Allah dia mengatakan, demi namamu ya Allah, berilah aku ini. Jadi sepertinya mungkin kalau permintaan ini disampaikan kepada salah seorang di antara kita, ini seperti apa namanya? Seperti maksa. Seperti maksa. Demi Allah wahai saudara, berikan aku itu. Ini kan seperti maksa. Tapi ada beberapa di antara hamba-hamba Allah, kata Rasulullah, yang tatkala melakukan permohonan dengan seperti itu di hadapan Allah, karena Allah cinta kepada dia, maka Allah kabulkan.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, tenang wahai Umar, Amr bin Jamuh ini termasuk di antara orang yang kalau meminta sesuatu dan bersumpah atas nama Allah, maka pasti Allah kabulkan permintaannya. Apa dikatakan? Minhum Amr bin Jamuh, di antara orang-orang yang kalau meminta, maka kata sumpah dikabulkan oleh Allah, di antaranya ini lagi, itu Amr bin Jamuh. Yakhudhu fil jannah bi'arjatihi, dia akan menaiki tangga-tangga surga dengan kaki pincangnya. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ini Amr bin Jamuh radhiyallahu taala. Kemudian ada juga di antara sahabat yang juga melakukan perang yang sangat luar biasa di medan Uhud ini, yang sebelumnya dia tidak muslim. Ini terkenal ya, cerita yang terkenal yang bernama Al-Usairim Al-Ansari radhiyallahu taala. Namanya Al-Usairim. Tatkala Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan Bani Abdul Ashhal, masuk Islam, dia tokoh. Apapun yang dikatakan olehnya, sukunya itu pasti akan mengatakan dia, pasti akan mengikuti arahan dia. Ini juga kepada kaum muslimin satu hal yang hendaknya kita perhatikan ya. Bagaimana dakwah Islam itu? Dakwah Islam itu di awal masuk Islam, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang bisa mengarahkan bawahan, mereka ini berusaha supaya menarik. Kenapa mereka termotivasi untuk mengajak orang mengikuti agama Islam? Karena tidak ada seorang pun yang mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebaikan melalui perantara dia, maka dia dapat pahala. Makanya paling kalau ada seorang yang tidak dakwah yang masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, maka semua amal yang dilakukan di dalam Islam, sekalipun kita tidak mengamalkannya, kita dapat pahala. Disinilah kenapa para sahabat itu terdorong untuk mengajak. Kalau dia memiliki jabatan, kedudukan dan perkataan yang benar, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak orang-orang agar mau mengikuti kebenaran yang disampaikan melalui perantara mungkin jabatan dan kedudukan. Jadi saat itu setelah dia masuk Islam, apa yang dilakukan? Dia kumpulkan semua kaumnya di aula pertemuan mereka. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kumpul semuanya. Kemudian saat Umar mengatakan, wahai kaum, apa pendapat kalian tentang diri? Menurut kalian saya ini di kalangan kalian itu siapa? Maka semua mengatakan, kau adalah pimpinan kami, orang terbaik di antara kami, perkataannya tidak boleh dibantah, mesti diikuti dan sebagainya. Maka saat Umar mengatakan, dari semenjak pengumuman yang aku sampaikan ini sampai tenggelam matahari, tidak ada seorang pun di antara kalian boleh lagi berbicara denganku kecuali apabila dia sudah bersyahadat. Subhanallah. Jadi mengatakan, kalau kalian sudah mengakui kedudukan kondisi sekalian, maka hari ini setelah saya umumkan tidak ada seorang pun yang boleh bertemu, boleh berbicara denganku sampai tenggelam matahari kecuali ia sudah syahadat. Maka semuanya bersyahadat, semuanya masuk Islam. Coba bayangkan bagaimana pahala yang didapat oleh Sa'ad bin Mu'adz. Adalah orang-orang yang masuk Islam ini, kemudian sholat, kemudian berzikir, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, yang mengajaknya melalui perantaranya, ini dapat berpahala. Kecuali satu orang dari mereka yang tidak masuk Islam, yang bernama Al-Usairim, ini tidak mau masuk Islam. Jadi dari sekian banyak ratusan orang itu, semua yang masuk Islam kecuali satu orang saja bernama Al-Usairim, dia tidak masuk Islam. Ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tatkala terjadi perang Uhud, setelah berakhir perang Uhud, kemudian orang-orang mencari orang-orang yang terluka dan terbunuh di kalangan mereka. Kiranya yang didapati di kalangan orang-orang yang terluka yang sedang syakarat adalah Usairim ini. Dia terkapar, terbunuh, syakarat, terluka parah, hampir meninggal. Didapati dia termasuk yang luka parah. Maka orang-orang terkejut. Yang keluarga besarnya, kabilah yang terkejut. Ini apa menyebabkan dia ikut perang ini? Maka mereka bertanya. Mereka bertanya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia ikut, karena selama ini mereka tahu dia itu belum muslim, dia belum masuk Islam. Faqalu wallahi inna hadzal Usairim ma ja'a bihi. Cuma kita perhatikan Usairim ini, apa yang menyebabkan dia ikut perang? Laqad kana ya'ba 'alaina al-Islam, bahkan dia enggan. Setiap kali kita ajak masuk Islam dia menolak, setiap kali kita ajak Islam dia menolak. Summa sa'aluhum alladhi ja'a bihi. Kemudian mereka bertanya, apa yang menyebabkan engkau ikut perang? Apakah engkau ingin sekedar membela kesukuan, sekedar ingin membela keluargamu yang ikut berperang di perang Uhud, atau karena engkau sudah masuk Islam, sudah cinta pada Islam? Karena orang Arab itu kesukuan mereka sangat luar biasa.
Jadi mereka tanya, kedatanganmu di perang Uhud ini sampai kau terluka parah seperti ini, apakah karena membela suku atau karena kamu masuk Islam? Maka dia mengatakan, berarti bil Islam. Aku ikut perang Uhud ini karena aku cinta kepada Islam. Amantu billah wa rasulihi wa aslamtu. Aku sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan aku sudah bersyahadat. Diulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian aku berperang sampai kalian lihat apa yang aku alami sekarang. Tidak lama setelah dialog seperti itu, dia meninggal. Mau berangkat, ucapkan syahadat, kemudian berperang, terluka parah. Setelah terjadi dialog, dia sudah Islam, kemudian dia meninggal. Pada tahun Rasulullah SAW, kemudian mereka sebutkan ceritanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innahu min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Apa kata Abu Hurairah? Walam yusalli lillahi salatan qattu. Padahal dia belum pernah melakukan satu sholat. Subhanallah. Ini paling muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk Islam sebelum syahid, mengucapkan syahadat sebelum perang, kemudian berperang, belum lagi sempat sujud satu kali, kemudian syahid. Nabi SAW katakan innahu min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Subhanallah. Ini kaum muslimin begitu luar biasa syahadat. Syahadat itu luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Kita beriman tentang adanya mizan, ya, timbangan yang memiliki dua daun. Satu untuk kebaikan, satu untuk dosa atau keburukan. Nabi SAW mengatakan apabila syahadat ini diletakkan di salah satu di antara daun timbangan, sedangkan daun timbangan yang lain diletakkan langit dan bumi dan semua makhluk yang berada di atasnya diletakkan di satu daun timbangan yang lain, la ilaha illallah di sebelahnya, lamanat bihinna la ilaha illallah, maka jauh lebih berat adalah syahadat ini. La ilaha illallah sangat luar biasa yang kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Maka jadikan kalimat ini adalah kalimat yang sangat kita cintai dalam hidup kita, yang selalu kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Ini ikhwan kaum muslimin wa akhwat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ini Al-Usairi. Kemudian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kebalikan dari Usairi ini ada seorang bernama Utsman. Rajulun yuqalu lahu Utsman, seorang laki-laki bernama Utsman. Sebagian riwayat dia orang munafik sebenarnya. Dia orang munafik. Al-Imam Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan dari Asim bin Umar bin Qatadah, dia mengatakan kana fina rajulun ghalib la yudra mimman huwa yuqalu lahu Utsman. Para sahabat kala itu mengatakan ada di kalangan kami seorang yang aneh. Kami tidak tahu sebenarnya dia muslim atau tidak, tapi condong ini kepada orang munafik. Yuqalu lahu Utsman. Dikatakan dia Utsman ini seorang pemberani, pendekar di medan perang. Waktu Rasulullah SAW ila dzukira lahu innahu min ahli nar. Tapi setiap kali kami sebutkan namanya, keberaniannya, jasanya di medan perang, Nabi tetap mengatakan dia itu penduduk neraka, kata Rasulullah. Setiap kali kami sebutkan namanya, Nabi mengatakan huwa min ahli nar, dia penduduk neraka. Falamma kana yawm Uhud qatala qitalan shadidan faqatala wahdahu 8 atau 7 minal musyrikin wa kana la ba'si. Imam Ibnu Ishaq mengatakan, menceritakan dari para sahabat yang menceritakan dari lelaki ini, di perang Uhud dia melakukan peperangan yang sangat luar biasa. Bahkan dia sendiri berhasil membunuh 8 atau 7 dari orang muslim. Berani, kalau perang itu berada di garis terdepan. Kemudian tak kala dia luka, sebagai sahabat kala itu ada yang bertanya-tanya tentang komentar Rasulullah. Nabi SAW mengatakan apa? Dia itu masuk neraka padahal pemberani. Sehingga seorang sahabat mengatakan, saya akan lihat apa yang dilakukan olehnya. Kenapa Nabi sampai mengatakan dia masuk ke dalam neraka? Maka itu kaum muslimin muliakan oleh Allah. Tatkala ia terluka parah, diperhatikan. Kiranya kaum muslimin, tatkala ia tidak tahan lagi merasakan sakitnya lukanya, falamma mashtaddat alaihi jirahatuhu akhadha sahman min kinanatihi wa qatala biha nafsahu. Karena dia sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya, dia ambil panahnya, dia ambil, kemudian ditegakkan, kemudian dia naik, ya, dia letakkan dadanya ke yang tajam, kemudian ditekan sehingga tembus keluar dan dia meninggal. Maka para sahabat mengatakan,
Datang para sahabat yang memperhatikan ini, datang para Rasulullah yang mengatakan, aku beriman, aku bersaksi bahwa adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau mengucapkan itu kembali? Maka dia mengatakan tadi dalam komentar tentang masalah husna, saya ikuti dia, kiranya benar sebagaimana yang kau katakan. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang bunuh diri itu di mana tempatnya? Di neraka. Maka ini yang kita katakan dari orang-orang ingin mendapatkan surga, orang-orang yang mendapatkan bidadari surga, tapi dengan melakukan pengeboman, ini bunuh diri. Kenapa kita katakan bunuh diri? Karena dia meledakkan bom yang ada di tubuhnya dengan tangannya. Ini namanya bunuh diri. Jadi bukan syahid. Ini hukumnya sama seperti orang bunuh diri. Yang Nabi SAW mengatakan, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fin nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Apa kata Rasulullah? Tidak ada seorang hamba yang membunuh dirinya dengan terjun dari gunung yang tinggi, kecuali orang ini akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang sama di saat dia melakukan bunuh diri di dunia. Jadi kerjanya nanti kalau dia melompat dari tebing bunuh diri atau melompat dari ketinggian untuk bunuh diri kemudian mati, maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah kata Rasulullah ke dalam api neraka dan siksanya persis seperti itu. Jadi dia akan terjun, hancur, mati, terjun di neraka, kemudian jasadnya hancur tapi tidak mati. Kemudian Allah kembalikan jasadnya dan Allah kembalikan dia dari ketinggian. Begitu seterusnya. Nabi katakan khalidan mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya mendapat siksa seperti itu. Wa man tahassa summan, barang siapa yang meminum racun, faqatala nafsa, kemudian dia meninggal karenanya, fasummu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha. Apa kata Rasulullah? Siapa minum racun kemudian mati karenanya bunuh diri dengan minum racun, maka di neraka Allah akan siksa dia dengan racun itu, dan itu akan dilakukan di neraka selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatu fi yadihi yaj'u fi batnihi fi nari jahannam. Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan senjata tajam, besi tajam yang ditusuk dengannya perutnya, maka nanti di akhirat dia akan disiksa dengan siksa yang sama seperti yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Lepas kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala. Jadi Utsman bunuh diri, maka tempatnya di neraka. Maka siapapun yang melakukan perbuatan itu, yaitu melakukan pengeboman, maka dia sebenarnya bunuh diri. Kemudian tentunya selalu dijelaskan oleh para ulama bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat dan tidak ada keterkaitan antara yang dilakukan dan jihad di jalan Allah Taala. Karena Nabi SAW mengatakan, tatkala kaum muslimin ingin berjihad, apa kata Rasulullah? La taqtul walida, jangan membunuh anak kecil. Wa la taqtul imra'at, jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh seorang pendeta yang ada di gereja mereka yang tidak ikut andil dalam medan perang. Kemudian Nabi SAW juga katakan, jangan bunuh orang yang sudah tua. Sedangkan mereka tatkala melakukan pengeboman itu, yang kebanyakan adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengangkat senjata di medan perang. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi para sahabat kala itu mereka berperang dengan perang yang sangat luar biasa. Perang yang sangat luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Namun tatkala kemenangan sudah berada di depan mata mereka, panji perang tadi sudah jatuh. Bahkan orang-orang musyrikin itu sudah banyak yang lari. Wanita-wanita tadi di antaranya Hindu tadi yang bersemangat untuk menyemangati kaum muslimin, orang-orang musyrik untuk berperang, dia pun sudah lari. Jadi sudah hampir terulang kembali kemenangan sebagaimana di perang Badar. Hampir terulang kembali kemenangan di perang Badar. Mereka sudah lari meninggalkan medan perang dan panji mereka tidak ada yang berani mengangkatnya kembali. Dan kaum muslimin sudah mulai mengutip harta rampasan perang, sehingga kemenangan itu sudah berada di depan mata. Tapi apa yang terjadi kepada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala? Dalam keadaan seperti ini, kiranya kesalahan dilakukan oleh kemana? Orang muslim sudah mulai lari. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak bisa menyerang dari belakang karena selalu dihujani dengan anak panah. Dalam keadaan yang sudah hampir menang, mutlak seperti ini, kiranya kesalahan terjadi dilakukan oleh para pemanah yang berada di atas gunung yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tatkala mereka melihat mereka di atas, mereka tidak ikut perang. Jadi mereka hanya menyerang pasukan Khalid yang ingin masuk menyerang dari belakang. Mereka menyaksikan dari ketinggian bagaimana peperangan
yang terjadi antara Nabi kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Sehingga ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah, tatkala mereka melihat perempuan-perempuan orang muslim sudah lari, pasukan-pasukan mereka sudah lari, dan pagi perang tidak ada yang berani mengibarkan kembali, dan kaum muslimin sudah mulai memungut harta-harta rampasan perang yang ditinggalkan, para pemain berdialog antara satu dengan yang lain. Ini perang sudah selesai, sudah menang kita, ayo kita turun, ikut serta mengambil harta rampasan perang. Jadi coba lihat, kalau sudah masuk kecintaan kepada dunia, kepada kita, di hati kita kecintaan kepada dunia, kita ini akan gagal. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau sudah masuk kecintaan dunia di hati kita dan kita takut mati, Allah akan timpakan kehinaan kepada kita. Maka tatkala mereka melihat kaum muslimin sudah mulai memohon harta rampasan perang, muncul di hati mereka kecintaan kepada harta. Mereka mengatakan perang sudah selesai, jumlah mereka 50. Mereka mengatakan perang sudah selesai, mari kita turun bersama dengan kaum muslimin memungut harta rampasan perang. Tapi sang komandan yang bernama Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala mengatakan, ingat wahai sahabat-sahabatku, ingat pesan Rasulullah. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada kita, jangan turun apapun yang terjadi. Seandainya kalian melihat kami kalah, sampai seandainya kalian melihat kami disambar oleh burung pemangsa, jangan kalian pernah turun dari tempat kalian apapun yang terjadi kecuali kalau aku memerintahkan, kata Rasulullah. Ingat pesan ini, kata sang komandan. Tapi mereka mengatakan, mayoritas mereka mengatakan, wahai komandan, itu kalau perang belum menang. Perintah Rasulullah itu kalau perang belum berakhir, ini perang sudah berakhir. Coba lihat teman-teman kita di bawah sudah memungut harta rampasan perang. Mayoritas kaum muslimin sudah, orang musyrikin sudah lari pulang-pulang. Mari kita turun. Sang komandan mengatakan, jangan sampai datang putusan Rasulullah. Tapi 40 mereka tidak mengikuti nasihat sang komandan. 40 turun, tinggal berapa? 10. Di atas tinggal 10. Turun bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Apa yang terjadi pada kaum muslimin? Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal selalu memantau. Kita bisa menyerang mereka dari belakang itu kalau tidak ada pemanah di gunung ini. Selama masih ada pemanah, kita akan menyerang dari belakang. Maka setiap mereka maju di panah, sehingga kuda-kuda Arab itu kalau terasa ada panah di dekatnya, mereka nggak mau maju. Itu kuda-kuda Arab seperti itu. Jadi kalau terasa ada panah di dekatnya, mereka akan berhenti kuda-kudanya. Tatkala terus diperhatikan oleh Khalid bin Walid, kiranya 40 turun bergabung dengan mayoritas pasukan kaum muslimin yang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang, maka Khalid memerintahkan pasukan itu menyelesaikan 10 orang yang ada di atas. Apa sulitnya menyelesaikan 10 orang di atas, sedangkan pasukan dia berjumlah 200 pasukan berbulan, sehingga yang 10 itu syahid semuanya di atas. Nabi dan kaum muslimin tidak tahu karena mereka menghadap ke depan. Mereka sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Berputarlah Khalid dari belakang. Ini kaum muslimin keadaan sangat luar biasa. Sehingga tatkala Khalid berhasil membunuh 10 orang dan mereka masuk dari belakang, coba bayangkan, Nabi SAW itu di posisi pos, sedangkan para sahabat rata-rata itu di depan semuanya. Bahkan banyak di antara mereka yang mengejar sisa-sisa orang kafir Quraisy yang melarikan diri. Di sekitar Nabi itu hanya ada 9 orang sahabat, 7 dari Ansar, 2 dari orang Quraisy. Bayangkan kepada kaum muslimin saat yang sangat genting yang dihadapi oleh Rasulullah. Jadi kalau seandainya kesempatan yang paling tepat untuk membunuh Rasulullah SAW adalah saat itu, karena semua para sahabat itu di garis depan semuanya. Yang berada di garis pos bersama dengan Rasulullah hanya 7 dari Ansar dan 2 orang Quraisy. Kalau kaum muslimin, apa nih kaum muslimat mudah yang tatkala Khalid sudah masuk, dia mendekat, maka Nabi melihat, terkejut Nabi mendengar di belakang adanya pasukan berbulan. Ya, 200 pasukan berbulan sudah di belakang. Maka Khalid berteriak dengan pasukannya yang supaya suaranya terdengar oleh pasukan kafir Quraisy yang sudah lari kemana-mana. Dia berteriak dengan sekeras-kerasnya supaya didengar bahwasanya perang itu belum berakhir, ini babak kedua. Sehingga tatkala orang kafir Quraisy yang tadi sudah lari melihat ada teriakan, maka mereka balik kembali dan Khalid menyerang dari belakang, sehingga kaum muslimin terjepit di ini kaum muslimin sangat sulit.
Sehingga dikatakan dalam sejarah Nabi SAW mengatakan kalau ini di sisi Nabi itu yang mengawal Nabi hanya 9 orang. Mengawal Nabi hanya 9 orang. Kalau ke-99-nya sekaligus maju, Nabi tidak ada pengawal. 200 pasukan itu pasukan berkuda dengan panah mereka, dengan senjata mereka menyerang Rasulullah. Maka Nabi tetap harus dibentengi, ya benteng hidup 9 orang. Maka Nabi SAW tidak ada pilihan-pilihan kecuali menghadang pasukan 200 itu dengan memerintahkan satu persatu para sahabat untuk maju. Kalau ke-9-nya maju, habis. Tidak ada yang menjaga Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan satu persatu maju. Apa kata Rasulullah? Siapa yang bisa menghadang gerak laju pasukan berkuda mereka, dia akan menjadi teman di seluruh. Itu subhanallah ya. Ini demi untuk menunggu pasukan kaum muslimin yang berada di garis belakang untuk bisa bergabung kembali. Ini sekedar mengulur waktu. Maka maju satu orang Ansor, dia berperang habis-habisan sampai akhirnya terjatuh dan tidak bisa berdiri kembali. Tinggal 8. Nabi mengatakan, siapa yang bisa menghadang mereka untuk mengulur waktu ini, maka dia menjadi teman dulu sudah. Maju lagi satu Ansor, terus berperang sampai dia terjatuh, sampai ke-7-7-nya terkapar. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa mengimbangi perjuangan mereka dari kita. Ini keadaan ini akhirnya orang-orang yang sedang berkuda bisa mendengar. Di sana Nabi SAW mendapat luka. Seorang menghantamkan pedangnya dengan kuat di pundak Rasulullah. Tapi kata Allah, alhamdulillah kala itu sebagaimana kita sebutkan di awal, Nabi memakai lapis 2 baju besi. Nabi memakai lapis 2, sehingga tatkala dihantam itu tidak tembus, tapi memar, dan ini dirasakan oleh Nabi berbulan-bulan. Kemudian ada seorang memanah, dipanahnya Rasulullah tepat terkena pipi beliau, tapi tidak tembus karena double. Ini sebagaimana kita katakan kemarin, ilmu kebal itu nggak ada dalam Islam. Ilmu kebal tidak ada dalam Islam. Kalau sekali ada ilmu kebal, maka yang kebal siapa sahabat? Rasulullah. Tatkala dipanah dan begitu sangat kuat panahnya, oleh kaum muslimin mulai tidak terus ke dalam, pecah ini milik Rasulullah. Helm besi Rasulullah perang pecah, dan pecah serpihan pecahnya itu menembus di pipi Rasulullah. Menembus di pipi Rasulullah SAW. Tapi terus para 2 orang sahabat ini berperang mati-matian demi menjaga siapa? Rasulullah. Tidak lama setelah itu sudah mulailah para sahabat-sahabat pemberani itu mendekat kepada Rasulullah, karena mereka tahu bahwa Nabi SAW berada di posisi yang sangat berbahaya. Akhirnya Abu Jahal sampai di sisi Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Abu Bakar bin Jabal, sahabat-sahabat, hanya beberapa orang sahabat, belasan orang sahabat, mereka sampai di sisi Rasulullah SAW. Ikhwan kaum muslimin, dalam keadaan seperti ini semua mereka ingin menyelamatkan siapa? Rasulullah. Ini coba lihat bagaimana iman mereka. Sampai Abu Jahal radhiyallahu taala itu memeluk tubuh Rasulullah karena anak panah itu luar biasa, berseliweran di kalangan mereka, sehingga dia peluk Rasulullah, dia peluk Rasulullah, dan ini punggungnya tertancap beberapa anak panah, dia tidak bergerak. Dia jadikan punggungnya sebagai tameng hidup bagi Rasulullah. Dia tidak bergerak karena cintanya kepada siapa? Rasulullah. Ini kecintaan para sahabat yang selalu saya katakan tak dalam membaca sejarah, cerita tentang pengorbanan mereka demi membela Rasulullah itu sebenarnya dongeng. Sepertinya kalau bukan karena riwayat, adakah kita sebagai umat yang sama-sama mengaku mencintai Rasulullah, tapi tatkala diperintahkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, kita menolaknya, bahkan memusuhinya. Sebenarnya kemarin kita katakan muncul orang-orang munafik, tapi dalam tubuh kaum muslimin, orang-orang liberal mengaku muslim, bersyahadat juga. Tapi coba deh, bagaimana komentar mereka terhadap syariat Islam? Bagaimana komentar mereka terhadap syariat Islam? Ini bagaimana? Mana kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah. Jadi kaum muslimin, kaum musliman yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi ini adalah keadaan yang sangat penting. Bahkan banyak kaum muslimin yang lari bukan langgar. Banyak kaum muslimin yang lari karena terjepit. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sampai karena begitu kacaunya barisan pasukan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang memakai baju besi dan tutup kepala dalam perang itu tidak tahu mana musuh mana kawan.
mana musuh mana lawan. Sehingga ayahnya Hudzaifah bin Yaman, Al-Yaman itu sahabat, Hudzaifah sahabat. Bapak Hudzaifah yaitu Al-Yaman itu sahabat. Dia memakai baju besi, sehingga yang nampak itu hanya matanya saja. Kaum muslimin karena sudah kacau balau, barisan sudah kacau balau, tidak dibedakan lagi mana lawan mana kawan. Akhirnya ada salah seorang di antara mereka menyerang ini sahabat yaitu Yaman. Sahabat menyerang sahabat. Maka mereka mengatakan, Abi, bapakku, itu bukan musuh kalian. Tapi karena begitu sengitnya perlawanan, sampai akhirnya mereka membunuh Al-Yaman. Maka tatkala dibunuh dia mengatakan, Ya Rasulullah lakum, semoga Allah merahmati kalian semua. Itu bapakku, tatkala dibuka benar seorang muslim. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, biarlah saya yang memberikan tebusan kepadamu dan keluargamu karena bapakmu terbunuh. Karena seorang muslim kalau membunuh muslim dengan sengaja, tentu kisah ini kan tanpa sengaja, dia tidak tahu. Itu tidak kisah, tapi mesti harus ada dia 100 ekor unta. Kata Nabi SAW kepada Hudzaifah, Ya Rasulullah, ya Hudzaifah, biarlah aku memberikan tebusan kepadamu dan keluargamu karena bapakmu terbunuh seperti ini. Maka Hudzaifah mengatakan, tidak ya Rasulullah, tebusan yang akan kau bayarkan kepada aku sedekahkan untuk kaum muslim. Subhanallah. Ini Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang sendiri tidak dengar namanya. Hudzaifah bin Yaman. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berat seperti Hamzah terbunuh. Hamzah ini memang seorang sahabat kalau perang itu punya tanda. Banyak orang sahabat tidak pakai tanda dia. Dia tidak pakai baju besi. Hamzah tidak pakai baju besi supaya mudah dikenal. Ini kalau pendekar-pendekar seperti itu, Pak. Dia keluar, sebagaimana kita ceritakan kemarin, dia keluar dari rumahnya tidak pakai baju besi. Dia keluar dengan terbuka. Di sini hanya ada kulit. Ya, kulit sebagai tanda. Kalau ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka kaum muslimin pada seperti ini, akhirnya dia berhasil ditombak oleh Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb akhirnya masuk Islam, tapi Nabi SAW luar biasa ya sedihnya dengan terbunuhnya sang pamannya. Dia ditombak. Wahsy itu ikut perang, tidak ada tujuan yang lain kecuali supaya bebas saja. Maka dia berhasil menombak Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Dia mengatakan, Wahsy mengatakan tidak ada seorang pun yang berhadapan dengannya kecuali ditebas oleh Hamzah. Ya. Sampai akhirnya aku berhasil menombaknya. Setelah aku berhasil menombaknya dan aku yakin dia meninggal, aku cabut tombak aku, kemudian aku pergi. Karena tidak ada niat maksud tujuan untuk ikut perang kecuali membunuh paman Rasulullah demi untuk mencari kebebasan. Ini kaum muslimin keadaan sulit sehingga 70 sahabat syahid. 70 sahabat syahid dan banyak di antara mereka yang terluka. Aisyah pernah bertanya sebagai penutup pembahasan kita. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala? Ya Rasulullah, adakah satu keadaan yang sulit yang mau hadapi melebihi apa yang mau hadapi di perang Uhud? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, masa-masa sulit yang kau alami, mana yang lebih berat kau alami daripada perang Uhud? Adakah masa yang lebih sulit daripada perang Uhud? Masa di mana beliau terluka, masa di mana beliau hampir terbunuh? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ada ya Aisyah, ada masa yang lebih sulit yang aku alami melebihi akan sulitnya di perang apa? Perang Uhud. Kapan itu? Nabi SAW menceritakan tatkala beliau mulai menawarkan dirinya berdakwah, mengajak manusia ke dalam Islam kepada Bani Thaqif yang ada di Taif. Setelah siapa? Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, maka orang Quraisy mulai melakukan tekanan-tekanan, siksaan-siksaan. Mereka mulai berani menyakiti Rasulullah apa yang tidak berani mereka lakukan tatkala Abu Thalib masih hidup. Maka Nabi keluar dengan Zaid bin Harisah ke Taif mengajak penduduk Islam supaya mereka mau menerima Nabi SAW dan dakwahnya. Kiranya penduduk Taif malah mengusir beliau dan melempari beliau dengan apa? Dengan batu. Sampai aku keluar Taif itu, kata Nabi SAW, aku tidak sadar kecuali setelah dipanggil oleh Jibril. Jadi ini adalah keadaan yang lebih sulit, melebihi akan sulitnya keadaan beliau tatkala beliau berperang di medan Uhud. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Apa kesimpulan yang bisa kita dapati atau hikmah, faedah yang bisa kita ambil kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah dari perang Uhud ini? Yang pertama, faedah yang pertama bisa kita ambil bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat
memiliki semangat untuk masuk ke dalam surga. Mereka berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam surga. Coba lihat orang sahabat yang hakikatnya adalah sahabat yang udzur, boleh tidak ikut perang tapi tetap bertekad untuk bisa masuk surga melalui pintu jihad. Jadi kalau kaum muslimin muliakan oleh Allah, dan tidak itu yang kita camkan, tidak itu yang kita pikirkan. Kita ini masya Allah semangat kita hampir bisa dikatakan tidak ada, sehingga keinginan untuk beramal itu lemah. Keinginan untuk beramal lemah. Padahal kesempatan untuk beramal sudah tiba, sudah ada, tapi karena keinginan kita lemah, akhirnya kesempatan itu kita tidak manfaatkan sebaik mungkin. Sehingga di bulan Ramadan seperti ini, akhirnya banyak di antara kita yang juga berleha-leha, banyak di antara kita yang santai, banyak di antara kita yang waktu-waktunya itu banyak kosongnya, tidak dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Taala. Coba lihat para sahabat. Mereka semua ingin masuk surga. Sampai 4 anaknya, pemuda ingin dia mengatakan, anaknya mengatakan, cukup bapak di rumah, wakili dengan kami yang jihad. Tapi bapak mengatakan tidak. Bapaknya mengatakan tidak. Saya akan menaiki tanda-tanda surga dengan menggunakan kaki pincangku ini. Sekalipun aku pincang, aku ingin masuk ke dalam surga. Ini faedah pertama, yaitu semangatnya mereka di dalam menggapai surga Allah Taala. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, faedah selanjutnya kita lihat bagaimana seorang mesti mencintai Rasulullah di atas segalanya. Coba lihat bapaknya Jabir bin Abdullah. Apa yang dilakukan? Engkau anak yang paling aku cintai, tapi kecintaanku kepadamu tidak mengalahkan kecintaan kepada Rasulullah. Jadi kita sebagai seorang muslim mesti mendahulukan Allah dan Rasul. Kalau ada 2 pilihan, yang satu pilihan keluarga bertentangan dengan pilihan Allah dan Rasulnya, maka iman kita mengharuskan kita mendahulukan pilihan Allah dan Rasulnya. Ini paling kaum muslim. Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu menjadikan aku lebih cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia yang ada. Maka kita harus dahulukan perintah Allah, perintah Rasulnya dari segala yang ada di atas muka bumi. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian coba lihat faedah selanjutnya adalah bagaimana Jabir menjadi anak yang sangat berbakti dengan kedua orang tuanya. Utangnya dilunasi semuanya. Jadi bapaknya berwasiat, bukan harta warisan yang diwasiatkan, tapi wasiatnya apa? Harta warisnya adalah utang. Tapi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dia lunasi semuanya utang. Tatkala bapaknya berwasiat, jaga adik-adik perempuan, dia laksanakan sekalipun harus menikah dengan seorang janda. Dia tak mau nikah dengan seorang gadis. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kenapa kok tidak nikahi seorang gadis? Kok pemuda ganteng, gagah dan sebagainya? Kok bisa memilih seorang gadis? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kalau saya menikahi gadis, kemudian saya bawa untuk membina adik-adik saya, umur mereka seimbang. Yang terjadi adalah pertengkaran antara mereka. Maka demi untuk menjaga mereka, saya menikahi seorang gadis supaya bisa mengasuh mereka. Ini baktinya siapa? Jabir kepada sang bapak. Ikhwan kaum muslimin, kita harus seperti itu. Kita harus menjadi seorang anak yang berbakti kepada ayah dan ibu kita. Kita selalu katakan bahwa kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka berbaktilah kita kepada orang tua kita. Karena tadi juga, sebagaimana engkau berbuat, begitu juga engkau akan dibalas. Bahkan kalau kita durhaka dengan 1 langkah, anak kita akan durhaka dengan 4 langkah ini. Itu sunatullah. Kalau kita tidak perhatian dengan ayah dan ibu kita di saat mereka masih hidup, yakinlah di saat anak kita sudah dewasa mereka lebih tidak akan perhatian dengan kita. Karena mereka mengambil pelajaran dari sikap kita. Bukankah kita kalau sudah sering berbuat baik kepada ayah atau ibu kita, kalau kita membeli sesuatu kita berikan kepada ayah dan ibu kita, memilih sesuatu kita berikan kepada ayah dan ibu kita, ini kan dilihat langsung oleh siapa? Anak kita ini pendidikan yang tidak kita sadari. Sehingga kadang-kadang kalau kita beli sesuatu kita tidak beli, anak kita akan mengingatkan untuk nenek mana. Kalau sama sekali tidak pernah kita lakukan itu, berarti pendidikan itu tidak dapat didapat oleh anak kita. Sehingga tatkala dia besar nanti tidak ada dalam kamus hidup kita berbuat baik kepada orang tuanya. Yang dalam hal ini kita sendiri. Makanya para ulama mengatakan kama tadinu tuzad, sebagaimana kamu berbuat begitu pula kamu akan dibalas. Jadi kalau ingin anak kita berbakti kepada kita, berbaktilah kepada ayah dan ibu. Ini paling kamu jual ya, baktinya jauh nantilah kepada sang bapak.
dia lunasi hutangnya, dia benar-benar menjaga adik-adik perempuan sebagaimana yang diwasiatkan oleh sang bapak. Kemudian kepada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, faedah selanjutnya, bagaimana kasih sayang Allah Taala. Bagaimana kasih sayang Allah Taala? Coba lihat seorang yang syahadat di akhir hayat, walaupun belum pernah beribadah, dia tetap masuk surga. Tapi bukan berarti seorang yang punya kesempatan hidup seperti kita mengatakan cukup aja syahadat, Ustaz, saya ingin seperti Usairin. Nggak sholat, nggak apa, yang penting saya syahadat. Ini nggak benar. Karena syahadat itu menuntut kita beramal. Tapi Usairin ini memang belum diberikan oleh Allah kesempatan sekalipun hanya 1 rakaat saja, sekalipun hanya 1 sujud saja. Dia bersyahadat, masuk Islam, kemudian berperang, kemudian syahid. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Akhirnya Nabi SAW katakan, innahu min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Maka ini adalah manusia yang masuk surga sekalipun belum pernah sujud hanya 1 kali. Sekalipun 1 kali sujud belum pernah dia lakukan, tapi dia masuk ke dalam surga. Kemudian kaum muslimin, faedah selanjutnya yang bisa kita dapat dari apa yang kita ceritakan tadi, jangan kita tertipu dengan zahir. Jangan kita tertipu dengan zahir. Coba lihat Utsman ini, orang munafik ini. Dan Allah Taala sudah ingatkan ini sebenarnya dalam surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim. Kalau engkau melihat jasad mereka, engkau terkesima melihatnya. Masya Allah, gagah, luar biasa. Kalau mereka berbicara, engkau akan menyimak pembicaraan mereka karena pembicaraan mereka sangat luar biasa manis. Tapi Allah mengatakan, ka'annahum khusyubun musannadah. Tapi hakikatnya mereka itu bagaikan kayu bakar yang bersandar di satu dinding. Kayu bakar yang sudah laku, yang tidak bisa digunakan lagi, dan itu tidak bisa tegak sendiri. Dia harus disandarkan di mana? Di dinding. Sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tegak sendiri juga tidak bisa. Ini hakikat orang munafik ini. Maka Utsman coba lihat bagaimana gagahnya, bagaimana beraninya. Tapi kalau dia orang munafik tidak ada gunanya. Nabi SAW mengatakan innahu min ahlil. Kemudian faedah selanjutnya yang kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Taala, bunuh diri merupakan salah satu di antara dosa yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Ya, bunuh diri merupakan salah satu di antara dosa yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Ini dosa besar. Dan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Faedah selanjutnya baik dalam hadis Utsman maupun Usairin, bahwa penentuan kedudukan kita di akhirat ditentukan di akhir. Di akhir, bukan di awal. Kalau kita sekarang ini tidak ada seorang di antara kita yang aman. Siapa di antara kita yang masih masuk surga belum tahu. Siapa di antara kita yang tetap di atas ketaatan belum tahu. Karena hati manusia itu berbolak. Di akhirnya ditentukan. Coba lihat, Usairin musyrik dia. Kemudian di akhir hayatnya masuk Islam, syahid, di mana tempatnya? Surga. Utsman, zahirnya Islam, di akhir hayat bunuh diri, di mana tempatnya? Nah, maka kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kita harus menjaga hati kita setiap saat, karena hati kita ini berbolak-balik. Maka kita selalu mengatakan, ya qalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan dan tetapkan hatiku di atas agamamu. Bisa saja seorang di setiap harinya menjaga sholatnya, menjaga aturan Allah, tapi di akhir harinya berpaling. Bisa saja. Makanya kita selalu berdoa. Kita harus was-was, takut. Jangan sampai, alhamdulillah saya lima sholat dalam 1 hari 1 malam selalu di masjid ini, kayaknya saya nggak akan berpaling hati saya. Jangan. Selalu berdoa. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, nggak terasa kita hidup di atas fitnah, nggak terasa. Kadang-kadang kita sudah di atas maksiat, kita nggak terasa, kita tidak menyadari. Ini paling kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi penentuan itu di mana? Di akhir. Kemudian faedah selanjutnya yang paling kaum muslimin, apa sih kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Taala? Coba lihat bagaimana perjuangan dan kecintaan para sahabat terhadap siapa? Rasulullah. Ini yang mesti kita perhatikan. Dan Nabi SAW sudah meninggal, dan bukti kecintaan kita kepada beliau adalah sikap kita terhadap ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Semampu kita lakukan, dan jangan pernah membenci satu syariat.
Jadi kadang subhanallah banyak orang benci. Kalau seandainya kita belum tahu apakah yang dilakukan itu sesuai dengan syariat atau tidak, coba diam. Zaman kita banyak orang membenci syariat tanpa dia sadar dia benci. Ada yang membenci jambu, ada yang membenci cadar. Walaupun kita katakan cadar seorang wanita muslimah yang menutup seluruh wajahnya kecuali matanya, ini hukum yang paling sah di kalangan para ulama, tidak wajib hukumnya, cukup pakai jilbab. Tapi cadar itu bagian syariat, jadi sangat dianjurkan. Kalau ada seorang wanita memakai cadar, ini hal yang baik. Bukankah semua ibunda kita, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah dan semua istri Rasulullah semua pakai cadar? Maka jangan pernah kita hinakan. Ini berlebihan, yang itu, yang ini. Ini syariat. Ini syariat yang kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala. Jadi jangan pernah kita menolak syariat Rasulullah untuk membenci. Nabi sudah meninggal. Buktikan kecintaan kita dengan beliau dengan mencintai syariat yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud ini diuji dengan ujian berat. Kalau Nabi SAW diuji, apalagi siapa? Kita hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Coba deh bagaimana ujian berat dari Rasul. Dan kita juga akan diuji. Makanya Allah Taala mengatakan, "Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka kata Allah setelah mereka mengucapkan kami beriman, mereka dibiarkan kemudian mereka tidak diuji? Kita diuji, akan diuji. Maka persiapkan iman kita menghadapi ujian siapa? Ujian Allah Taala. Kadang-kadang ujian itu bisa kesulitan dan kadang-kadang ujian itu bisa kemudahan. Jangan disangka kalau kita diberikan kemudahan itu bukan ujian. Itu ujian. Wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebahagiaan. Dengan kebaikan, ini sebagai ujian bagi kalian. Jadi hidup ini adalah ujian. Siapa di antara kita berhasil ujian ini maka untuknya surga. Siapa yang tidak berhasil maka dia akan dicampakkan Allah Taala ke dalam api neraka. Demikian ikhwan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Taala. Lanjutan daripada kisah perang Uhud yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap bahwa kiranya poin-poin yang kita sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran agar menguatkan iman kita, menjadikan kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan kaum muslimin wa kaum muslimat, semoga apa yang kita sampaikan kita berikan kesempatan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Baik, kita katakan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah dengan mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti syariat yang telah digariskan oleh beliau. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Sampai dalam pepatah disebutkan, tatkala seorang mengaku mencintai seorang, akan tapi tatkala dia tidak mengikuti, ini merupakan cinta yang tidak benar. Kita mengakui, maka kita mengikrarkan kita cinta Rasulullah, tapi kita tidak mau mengikuti sunnah yang telah diajarkan oleh beliau, syariat yang telah disampaikan oleh beliau. Ini adalah cinta palsu, tidak benar. Karena kalau seandainya kau jujur dalam cintamu, la aqadahu. Kalau seandainya engkau memang benar jujur dalam cintamu, maka pasti kau akan mentaati Rasulullah. Itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat. Tatkala mereka cinta kepada Rasulullah, kemudian Nabi SAW perintahkan mereka melakukan sesuatu, mereka kerjakan. Mereka kerjakan apapun yang diperintahkan, mereka kerjakan. Mereka tidak bertanya dengan banyak pertanyaan. Mereka langsung sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini bukti cinta. Maka kalau seandainya orang itu cinta tapi tidak mau taat, ini cinta palsu, tidak benar. Salah satu di antara perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak selawat.
Sebagaimana yang Allah Taala firmankan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "shallu 'alaihi," berselawatlah kepada beliau. Jadi salah satu di antara syariat yang membuktikan cinta kita kepada Rasulullah adalah selalu berselawat kepada beliau. Bahkan dalam banyak hadis Nabi SAW katakan, "Shallu 'alaihi," berselawatlah kalian kepadaku, "fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Selawat kalian yang kalian ucapkan dimanapun kalian berada, kata Rasulullah, itu akan sampai kepada aku, kata Rasulullah. Jadi kalau kita berselawat di sini, berselawat di mana, mengucapkan selawat kepada beliau, selawatnya akan sampai kepada Rasulullah di alam barzakh. Ini kaum muslimin, wa kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah memperbanyak selawat. Memperbanyak selawat, khususnya dari Jumat, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Memperbanyak selawat, karena pahalanya sangat luar biasa. Berselawat kepada Nabi adalah ibadah yang sangat luar biasa. Jadi kita memperbanyak selawat. Nabi SAW mengatakan, "Man shalla 'alayya marrah, sallallahu lahu bi 'ashra." Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah akan menyebut nama kita, membanggakan nama kita di hadapan malaikat sebanyak 10 kali kalau kita selawat 1 kali. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allah akan menyebut nama kita 10 kali di sana. Ini salah satu di antara syariat yang harus kita ikuti, yang harus kita amalkan sebagai bukti cinta kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Namun pertanyaannya, apakah selawat ini dilakukan dalam bentuk-bentuk yang bisa kita buat-buat, atau kita buat bentuk selawat panjang sesuai dengan yang kita inginkan, apalagi kadang-kala maknanya bertentangan, atau mungkin selawat yang dilakukan pada tempat-tempat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Maka kita katakan, lakukan selawat di tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah dan lafaznya sama seperti yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Para sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu." Ini para sahabat tatkala Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat kepada Rasulullah dan ucapkanlah salam sejahtera kepada beliau. Para sahabat tatkala ingin mengamalkan ayat untuk berselawat dan untuk mengucapkan salam, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka butuh kita butuh selawat sebut dengan selawat ini? Tidak. Mereka datang kepada Rasulullah. Mereka bertanya. Padahal yang paling bisa membuat selawat yang paling indah dengan bahasa Arab tentunya orang Arab sendiri, khususnya para sahabat. Tapi mereka tidak buat. Mereka datang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad arafna salam 'alaik." Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Itu kami sudah paham. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu kami sudah paham. Fakaifa nusalli 'alaik? Bagaimana kami mengucapkan salawat kepada? Ajari kami kalimat-kalimatnya, coba ajari kami. Jadi mereka tidak buat. Mereka minta pengajaran dari siapa? Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, katakan kalau kalian ingin bersalawat, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim, diajarkan dengan beberapa lafaz yang mirip. Jadi ini yang kita katakan bahwasanya salah satu di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah memperbanyak selawat. Kemudian selawat yang kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, tentunya selawat yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Kalau kita cinta kepada seseorang, kemudian kita lakukan arahannya, perintahnya, tapi tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ini namanya bangkang. Namanya bangkang. Disuruh kita sesuatu, kemudian kita lakukan tidak sesuai dengan arahan orang yang menyuruh kita, namanya bangkang. Makanya selawat yang kita lakukan adalah selawat yang berdasarkan dengan dalil diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan kita tidak butuh membuat selawat-selawat baru, apalagi kita dapati banyak orang datang ke kita kemudian mengatakan ini ada selawat khusus dibuat oleh syekh ini, selawat khusus dibuat oleh tuan guru ini. Setelah dicek selawatnya, maknanya banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antara yang memuji, di antara yang pujian, dia mengatakan dalam selawat tersebut,
siapa lagi yang kami bisa berlindung darinya kecuali kepadamu ya Rasulullah. Ini salah satu di antara bentuk pujian dalam salawat mereka. Siapa lagi yang bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan musibah yang menimpaku kalau bukan engkau ya Rasulullah. Kalau ini pujian ditujukan pada Rasulullah, mana pujian untuk Allah? Padahal yang bisa menolak bahaya, menghilangkan kesulitan itu hanya siapa? Hanya Allah. Makanya kadang-kadang kita buat sholat-sholat panjang rupanya bertentangan. Maka cukup kita katakan ikuti bagaimana selawat yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Dan sahabat mereka tidak buat. Mereka bertanya kepada siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah tahu mengucapkan salam kepada engkau. Untuk salawat ini kami belum tahu. Coba ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan ucapkan ini. Jadi ayat semoga Allah berkata kita. Jadi salawat-salawat itu mesti lafaznya sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian diucapkan salawat tersebut pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang tentunya juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Taala. Nah, yang lain? Kalau sekarang juga sudah ada lagi persiapan dari aman. Iya. Selalu dan keselamatan. Iya. Itu adakah amalan-amalan yang mudah yang bisa dilakukan semua orang, tapi mungkin seperti yang tidak bisa. Baik. Pertama Pak, kalau dikatakan bahwa kedamaian yang kita katakan jihad itu dikatakan tidak ada, kita juga tidak tahu. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan kita berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah tiba saatnya, Nabi SAW mengatakan bersabarlah dalam jihad. Dan kita ingatkan juga bahwa negeri kita saat ini yang kita cintai ini, Allah telah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang kerjanya melakukan pengagungan itu. Negeri kita yang kita cintai ini adalah negeri yang aman. Sekalipun pemerintahnya mungkin kita katakan zalim, tapi ini tidak aman. Ini nikmat yang tidak terhingga. Kalau sudah terjadi huru hara, mungkin kita nggak bisa lagi ibadah tenang seperti ini, duduk santai seperti ini. Maka ini nikmat harus sama-sama kita jaga. Sama-sama kita berusaha. Kalau seandainya ada orang-orang yang melakukan huru hara, ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan keamanan dan ketentraman negeri kita, sama-sama kita nasihati. Maka selalu kita katakan pada sebagian, kita katakan mereka juga kaum muslimin. Yang melakukan pengaguman itu juga kaum muslimin. Yang melakukan pemberontakan itu juga kita katakan kaum muslimin sebagian di antaranya. Walaupun kita lihat ada juga orang kafir yang melakukan pemberontakan, tapi untuk sesama kaum muslimin kita katakan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim seperti pemerintah kita di negeri kita itu hukumnya dilarang dalam syariat. Kita wajib bersama. Kita beri nasihat, wajib bersama karena insya Allah sekalipun mungkin kezaliman banyak dilakukan oleh pemerintah, tapi ketenangan, kedamaian kita dapat. Tapi nanti kalau seandainya pemerintah mengatakan wajib jihad, jadi wajib jihad. Contoh misalnya ini negara Islam, kemudian memberi pernyataan kepada Amerika yang negara kafir, kirim surat pemerintah kita ke sana. Kalau seandainya kita tidak masuk Islam, bayar pajak, upeti. Kalau tidak mau, kami akan perangi. Kita wajib kalau sudah dikomando oleh pemerintah kita, dibarkan panji perang jihad, kita wajib berpak hukumnya pokoknya. Tapi kalau pemerintah tidak seperti itu, berarti tidak ada jihad. Belum ada jihad. Kecuali mungkin di daerah-daerah yang orang kafir menyerang, nah itu namanya jihad dafa, ya dia membela diri. Itu wajib angkat senjata. Tapi kalau untuk menyerang, itu dikaitkan dengan panji yang dikibarkan oleh pemerintah. Maka dikatakan sekarang di negeri kita ada kajian tidak ada sampai seorang muslim yang ingin berangkat ke Suriah itu tidak boleh kecuali atas izin pemerintah. Jadi jangan anak-anak muda karena lihat Suriah beda jihad menurut mereka, dia berangkat ke sana tanpa izin pemerintah. Ini tidak boleh dalam Islam, dilarang dalam Islam. Mesti ada izin pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, tidak boleh keluar. Kalau dia tetap keluar, maka dia bermaksiat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang taat kepada seorang pemimpin, hakikatnya dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang bangkang dari seorang pemimpin muslim, maka hakikatnya dia telah membuat bangkangan terhadap. Ini kata Rasulullah.
Jadi ini hal yang hendaknya kita sampaikan kepada seluruh kaum muslim. Kemudian pertanyaan di sajian tidak ada seperti ini. Adakah di sana amal-amal yang kata Rasulullah yang amal-amal yang dalam syariat dikatakan bisa mengalahkan pahala dia pahalanya? Maka ada Pak. Dan amalan itu sangat mudah. Amalan itu sangat mudah. Apa kata Rasulullah SAW dalam masalah zikir? Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian beritahu tentang satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling bisa mensucikan jiwa kalian, amalan yang paling bisa mengangkatkan derajat kalian di surga? Amal ini luar biasa amal ini. Maka para sahabat kala itu mengatakan, sampai juga mengalahkan amal jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Sampai amal yang akan kau sebutkan ini bisa juga mengalahkan amal jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Maka Nabi SAW katakan, ya juga mengalahkan jihad di jalan Allah. Kecuali seorang muslim, seorang yang berjihad, dia berangkat berjihad membawa semua hartanya dan membawa jiwanya dan tidak ada yang pulang, hartanya habis, dia juga syahid di medan perang. Ini memang tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau masih dia berperang dan balik lagi, ini masih kalah dengan amal ini kata Rasulullah. Amal apa itu kata para sahabat? Maka Nabi SAW katakan, zikrullah, menyebut Allah atau berzikir kepada siapa? Allah. Siapa di antara kita yang tidak mampu mengatakan subhanallah, mengatakan alhamdulillah, selalu mengucapkan Allah Akbar? Siapa yang tidak mampu? Bahkan dalam satu waktu kita bisa mengucapkannya beribu kali. Ini pahala hanya lidah yang bergerak, bibir yang bergerak, subhanallah, tapi pahala luar biasa. Nabi SAW katakan, apa amal yang bisa mengalahkan jihad tersebut? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling bisa mensucikan jiwa kalian, mengangkat derajat kalian. Dan SAW katakan, zikrullah, berzikir kepada siapa? Allah. Makanya pada kaum muslimin, wafat kaum muslimat dijaga oleh Allah, perbanyak zikir, perbanyak ucapan Allah Akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak ucapan-ucapan zikir ini. Sambil bekerja apa payahnya kita mengatakan subhanallah, sambil bekerja kita mengatakan alhamdulillah, ya, sambil berjalan kita mengatakan subhanallah. Ini subhanallah pahalanya sangat besar, insyaallah mengalahkan pahala jihad yang orang berangkat masih ada yang pulang, mungkin hartanya pulang atau dia pulang, ini masih kalah dengan ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya seorang itu tidak hanya terpatok kepada satu amal. Karena ada sebagian orang, Pak, saya kalau gajian kayaknya nggak semangat saya. Ini yang terlalu kecil di dalam syariat. Syariat itu banyak. Maka lihatlah siapa di antara kita yang mampu dalam satu poin, lakukan. Karena kita dalam amal itu dibagi-bagi sebagaimana rezeki kita dibagi oleh Allah. Jadi kalau rezeki kita ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, amal juga seperti itu. Ada yang jago, masya Allah dalam sholat, ada hebat dalam puasa, ada hebat dalam baca Quran. Itu berbeda-beda kita keahliannya dalam ibadah. Yang sangat disayangkan, tidak ada ahlinya dalam semua ibadah. Ini luar biasa. Ahli sholat enggak, ahli puasa enggak, ahli baca Quran enggak, ahli zakat enggak, ahli zikir enggak. Enggak ada keistimewaannya, enggak ada kehebatan dalam ibadah. Ini luar biasa. Ahlinya adalah ahli dunia. Nah, coba lihat, kita karena sebagian kita ini mungkin kalau untuk sholat itu bisa tahan lama, tapi orang mungkin sebagian kalau untuk sholat berat sudah bergetar itu dulu. Ada orang yang sholat mungkin nggak tahan lama, tapi kalau untuk dulu baca Quran bisa berjam-jam. Coba lihat keahlian kita dalam ibadah itu apa. Ada di antara kita mungkin sholat cukup-cukup yang wajib saja, puasa cukup-cukup yang wajib saja, tapi kalau untuk sedekah luar biasa. Nah, coba lihat spesialis kita dalam ibadah itu apa. Sehingga ini yang menopang kehidupan kaum muslimin. Nah, coba lihat keistimewaan kita. Coba sekarang kita berpikir, apa yang keistimewaan saya dalam ibadah? Apa kehebatan saya dalam ibadah? Jangan hanya dalam urusan kalau saya dalam dunia ahli ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini, tapi dalam ibadah kita tidak punya keahlian. Apa ibadah khusus yang bisa kalau seandainya Allah bertanya, ibadah apa yang selalu engkau jaga dalam kehidupanmu yang baik? Maka kita mengatakan, ya Allah, saya mungkin dalam sholat, saya yang wajib saya jaga ya Allah. Saya dalam sedekah juga mungkin yang wajib saja. Tapi kalau puasa ya Allah, puasa wajib, puasa sunnah, saya lakukan semua. Yang saya mampu dalam puasa. Dan yang lain mungkin yang wajib saya jaga. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi pintu-pintu kebaikan itu banyak. Makanya di surga ada berapa? 8. Coba lihat. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ini pintu. Sekarang kita pilih spesialis ibadah kita.
Nah, kita perhatikan mana kira-kira yang kita lebih mudah melakukan. Jadi kita jaga sama kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala ibadah yang mengalahkan dia adalah zikir kepada Allah, dan itu ibadah yang sangat mudah sekali, tapi memang pengamalannya berat. Pengamalannya berat. Mudah. Hanya kalau itu subhanallah, alhamdulillah ini bisa mengalahkan pahala dia Allah taala. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita akhiri. Subhanallah.